3, 2, 1. Halo semuanya, kita ketemu lagi. Gak terasa kita udah hari kelima di tahun 2023. Cuaca masih hujan terus, jadi tetap jaga kesehatan, oke? Sekarang kita mulai, aku si pelakor bagian ke-22. Rio dan Sarah janjian ketemu dengan Pak Joko untuk survei tempat dan gudang. Gudang itu dipakai untuk teman mereka Victor, karena perusahaan tempat Victor bekerja adalah pemenang tender untuk proyek jalan tol. Victor adalah teman Sarah dan Rio, tapi Rio lah yang berhubungan langsung untuk urusan gudang itu. Sarah menemani Rio karena Rio meminta Sarah lah yang berbicara dan bernegosiasi dengan pemilik gudang. Sarah setuju untuk mendampingi Rio dengan alasan, pertama, karena Sarah lagi ada di Manado. Yang kedua, Sarah sangat tahu Rio tidak akan bisa fokus kalau berbicara hal-hal yang berat, apalagi kalau berhadapan dengan orang yang belum terlalu dia kenal. Rio mudah panik, mudah bingung. Itu sebabnya setiap menghadapi orang atau lawan bicaranya, dia sudah minum obat penenang dulu. Setelah itu pun dia masih minum obat penenang lagi. Tentu saja Sarah sangat tidak suka hal itu. Rio sangat tahu kekurangannya, itu sebabnya dia tidak percaya diri. Apalagi kalau ketemu lawan bicara yang agak menekan. Namanya bernegosiasi, kadangkala saling adu argumentasi. Itu udah jelas. Jadi perlu tenang, perlu fokus, dan tentu saja perlu mengontrol emosi. Dan alasan terakhir, ya tentu saja karena Victor itu temannya, Sarah tidak ingin ada masalah dalam pekerjaannya nanti. Gudang itu untuk kantor juga mes sementara, juga tempat penyimpanan barang-barang konstruksi. Jadi jangan sampai bermasalah. Karena Victor itu belum menguasai dan tidak tahu apa-apa tentang Manado. Intinya, Sarah ingin yang terbaik untuk bisa membantu temannya Victor dan tentu saja untuk Rio. Karena Victor dan perusahaannya hanya tahu itu hasil kerja dari Rio, bukan Sarah. Setelah itu, karena Sarah sudah kembali ke Jakarta dan sibuk dengan pekerjaannya, Sarah tidak tahu menahu lagi tentang penggunaan gudang itu. Yang Sarah tahu bahwa perusahaan Victor deal dan menggunakan gudang itu. Yang agak mengganggu itu ya keluhan Rio. Karena Rio terus-menerus mengeluh dia tidak mendapatkan komisi apapun. Padahal dari awal Sarah sudah menekankan bahwa itu mereka membantu Victor, membantu teman. Jadi tentu saja tidak mengharapkan apapun, apalagi komisi. Dan pendapat Sarah itu adalah awal tuduhan-tuduhan Rio. Dimulainya proyek itu otomatis membuat Victor lebih sering ke Manado dan tentu saja lebih sering dengan Rio, jalan bersama Rio. Dan itu bukan masalah bagi Sarah. Sarah tidak pernah mempermasalahkan, apalagi protes. Yang sering mengeluh dan protes itu justru Rio, tapi Sarah tidak menggubrisnya. Sarah pun tetap seperti biasa, karena itu tidak ada sangkut pautnya dengan Sarah. Tetap saling komentar di Facebook, ataupun kadangkala saling mengirim WhatsApp. Sarah dan Victor sudah saling mengenal sejak mereka SMA, dan mereka juga satu sanggar kesenian. Tidak pernah ada apapun selain murni pertemanan. Tapi bagi Rio, apapun, siapapun yang segala sesuatunya itu berkaitan dan berhubungan dengan Sarah, maka itu adalah musuh. Padahal musuh itu lebih sering bersama dia daripada bersama Sarah. Aneh kan? Tahu-tahu, Victor tidak pernah lagi berkomentar di Facebook. Setelah Sarah cek, ternyata Victor sudah menghilang dan tidak ada lagi di daftar pertemanan Sarah di Facebook. Tentu saja hanya satu orang penyebabnya, siapa lagi kalau bukan Rio. Sarah protes pada Rio karena posesifnya Rio itu udah sangat keterlaluan. Padahal Rio sudah berjanji dia tidak akan pernah lagi mengutak-atik medsosnya Sarah. Parahnya lagi, bagi Rio, protes Sarah itu adalah membela Victor dan punya rasa suka pada Victor. Walau jengkel dan marah, Sarah pada akhirnya mengalah. Mengalah dan membiarkan temannya satu persatu hilang dari pertemanan FB-nya.
Dan bukan hanya hilang, tapi sering berbuntut cerita yang tidak bagus bagi Sarah. Ada beberapa teman yang menyampaikan cerita-cerita yang bikin Sarah kesel dan jengkel, juga marah. Dan sifat Rio itu baru Sarah sadari. Rio suka memutarbalikkan cerita. Nah, my dear Risti, sebelum lanjut, jangan lupa ya like-nya dan juga di-subscribe. Thank you. Ada telepon masuk. Itu dari Ami. Ami adalah sahabat terbaik dan terdekat Sarah yang dari awal paling tahu cerita tentang Sarah dan Rio. Dan tentu saja Ami adalah orang pertama yang paling mendukung hubungan Sarah dan Rio. Hanya satu hal yang Ami tidak tahu, yaitu hubungan Rio dan Sarah hanyalah sebuah kesepakatan. Rio yang meminta supaya orang lain tidak ada yang tahu selain Rio dan Sarah, dengan alasan supaya orang benar-benar tahu bahwa mereka berdua punya hubungan, bukan cuman kesepakatan. Hai Ra, suara Ami rame seperti biasanya, tapi tentu saja masih kalah cempreng sama suaranya Vina. Hai Mi, maaf ya teleponnya gak diangkat-angkat, kata Sarah. Bukan gak diangkat, tapi gak aktif, dan sudah kuramalkan kalau kamu lagi di pesawat, iya kan? Kamu pasti lagi di Manado, iya toh? Sarah tertawa karena ramalan Ami itu benar. Padahal Sarah yang sering dijuluki paranormal oleh Rio. Ada kabar apa nih? Tanya Sarah. Beberapa hari lalu Rio telepon, lumayan lama sih, kata Ami. Oh ya? Curhat apa lagi dia? Padahal kita berdua lagi baik-baik aja, Mi. Nggak lagi berantem, kata Sarah tertawa. Rio itu setiap bertengkar atau ada masalah dengan Sarah pasti langsung telepon Ami dan curhat pada Ami. Ami pernah protes, yang pacaran dengan Rio itu kan kamu, tapi kok yang lebih banyak ditelepon aku? Keluh Ami yang membuat Sarah tertawa. Ra, Victor itu siapa? Tanya Ami. Kenapa Victor? Sarah balik tanya. Tumben kalau Rio cerita pada Ami tuduhan-tuduhannya tentang Sarah dan Victor. Karena Rio paling tidak suka orang menganggap dia cemburu. Victor itu siapa, Ra? Tanya Ami lagi. Dan Sarah pun menceritakan tentang Victor. To the point. Emang kenapa Victor, Mi? Tanya Sarah lagi. Victor itu ada proyek di Manado ya? Dia kenal Rio juga? Tanya Ami. Iya, saling kenal. Tapi kenapa emangnya? Sepertinya serius amat. Atau jangan-jangan kamu naksir Victor ya, Mi? Ledek Sarah yang membuat Ami bersuit-suitan rame. Enak aja. Suamiku itu lebih ganteng dan baik hati. Tak pernah berkurang cintaku padanya. Malah makin nambah nih. Celoteh Ami tertawa. Iya, tahu suamimu the best deh, gak ada lawan. Lalu ada apa dengan si Victor? Tanya Sarah. Si Rio cerita kalau dia itu marah dan jengkel banget sama orang yang bernama Victor itu, kata Ami. Oh ya, karena apa? Rio gak cerita-cerita tuh sama aku. Malah setauku dia kemana-mana bareng Victor melulu tuh, lagi deket-deketnya mereka berdua. Tiap Victor ada di Manado pasti berdua Rio terus tuh. Kamu berteman dengan Rio di FB kan? Lihat aja di situ, pasti itu foto berdua melulu tuh si Rio sama si Victor, kata Sarah. Oh, foto-foto di kantor Rio yang dengan laki-laki kurus itu Victor? Tanya Ami. Hus, jaga mulut, jangan menghina orang kurus, kata Sarah tertawa. Ami pun ikut tertawa. Di sesama tulang saling bela ya, saudara sama tulang tuh, kata Ami sambil ngakak tertawa. Ya, Victor kurus sama seperti Sarah. Sarah pun jadi tertawa. Lalu apa yang membuat si Rio marah, Mi? Tanya Sarah kembali serius. Si Rio itu temani si Victor belanja keperluan untuk kantor barunya ya? Tanya Ami lagi. Nggak tahu persis sih, Mi. Tapi Rio memang pernah cerita kalau dia lagi nemani si Victor untuk belanja-belanja keperluan kantornya. Masalahnya di mana? Tanya Sarah lagi nggak sabaran. Nah itu Ra, belanja kasur dan lain-lain itu, segala keperluan kantor itu katanya pakai uang Rio. Karena uang kantornya si Victor belum keluar. Terus sampai sekarang si Victor itu tidak ganti-ganti uangnya Rio. Makanya Rio marah.
cerita Ami lagi. Rio cerita begitu? Dia nggak bilang apa-apa pada aku tuh, Mi, kata Sarah menanggapi cerita Ami. Kata Rio, kamu itu lebih membela Victor, makanya dia malas kalau cerita sama kamu, Ra, kata Ami lagi. Si Rio itu yang selalu curiga. Aku di Manado itu kayak tawanan, gak boleh kemana-mana, cerita Sarah. Parah memang si Rio, Ra. Gak tahu karena terlalu cinta atau karena ketakutan ya, kata Ami ketawa. Ya udah, Mi, si Victor kan sekarang lagi ada di Manado nih. Ntar deh aku coba bicara dengan dia. Kalau aku cerita dengan Rio, baru aku sebut nama Victor aja. Udah deh, segala macam tuduhan dan akhirnya jadi berantem deh kita berdua, kata Sarah dengan suara yang terdengar sangat kesal. Ami ketawa lagi. Rio juga ngeluh tuh, Ra. Katanya si Victor dan teman-teman lain itu cuma memanfaatkan dia aja. Mobilnya dipakai, diisin bensin aja enggak. Itu juga makan di restoran Rio terus katanya yang bayar, cerita Ami lagi. Kalau masalah bayar-bayar makanan itu ya si Rio memang sering ngeluh sih. Cuman ya dia aja yang bego. Kata Rio kan sering ditodong untuk bayar makanannya. Nah dia gak enak kalau menolak. Jadi aku bilang ya kalau diajak gak usah ikut. Tapi ya namanya juga kan orang sombong. Kebanyakan gaya. Jadi gitu deh. Gaya orang kaya tapi di belakang-belakangnya ujung-ujungnya ngomel. Cerita Sarah membuat Ami ketawa. Setelah Ami menutup teleponnya, Sarah ingin menelpon Victor. Tapi saat Sarah mencari nomor dan nama Victor di kontaknya, sudah tidak ada. Tidak ada sama sekali, semuanya sudah hilang, terhapus. Bahkan chat ataupun pesan-pesan yang pernah ada antara Victor dan Sarah sudah hilang juga, sudah terhapus. Pasti ini ulah Rio lagi. Sarah jengkel sekali. Saat Rio pulang, Sarah meminta nomor Victor pada Rio. Tapi Rio bukannya memberikannya, malah menuduh Sarah ingin menggoda Victor. Ra, Victor kurus jelek itu udah ada istri. Seleramu jelek amat, kata Rio menghina Sarah. Sarah jengkel, tapi tidak ada guna menanggapi omongan Rio itu. Tidak akan ada habis-habisnya, malah akan merembet ke hal-hal lain. Rio yang labil dan otak gak fokus itu akan dengan mudah dan cepat minta maaf pada Sarah dan membujuk Sarah. Dan kecemasannya itu menjadi senjata. Lalu besoknya membuat masalah lain lagi dan meminta maaf lagi. Begitu terus, Sarah lelah. Emang kenapa kamu mau telepon Victor, Ra? Akhirnya otak Rio lurus juga. Bener si Victor belanja kebutuhan kantornya pakai uangmu dan gak diganti? Tanya Sarah langsung. Iya tuh, sampai aku yang malu mau minta. Soalnya si Victor belagak seperti lupa, kata Rio. Kalau ada hal-hal yang begitu yo, bicarakan langsung aja sama Victor. Langsung ke orangnya, gak usah cerita ke teman-teman yang lain. Soalnya kalau cerita itu sampai nyampe ke Victor, lah kalau ceritanya itu bagus. Tapi kalau ceritanya jelek, terus kedengaran sama Victor, itu bisa jadi pemicu pemecah pertemanan kalian, kata Sarah. Lah ini, aku yang uangnya gak diganti, aku yang rugi. Kok kayak malah kamu nyalahin aku? Selalu belain si Victor kamu itu, Ra. Kamu itu kebiasaan, Yo. Suka banget nuduh-nuduh. Lama-lama aku bikin beneran ya, Yo. Aku cari laki-laki lain, bukan Victor, kata Sarah jengkel. Cie, emang kamu berani, Ra? Sampai kamu dengan laki-laki lain, aku cincang. Cincang aja, kalau perlu sekarang, Yo. Supaya setiap potongan dagingku itu akan menempel dan mengikutimu kemana aja. Kamu itu, Ra, udah ngelantur kemana-mana lagi deh ceritanya. Udah tahu aku penakut. Lah, kan kamu yang mulai, Yo. Kamu kan pingin cincang aku. Udah. Ra, kayaknya udah jadi kebiasaan si Victor itu, Ra. Soalnya aku dengar juga cerita dari teman-teman tuh, kalau si Victor itu ya memang suka manfaatin teman-teman. Makanya sekarang aku suka cari alasan kalau si Victor telepon, yang ada urusan kantor lah, yang lagi rapat lah, yang lagi gimana gitu, supaya gak pergi sama dia. Males aku, Ra, kata Rio mengalihkan pembicaraan tentang cincang-mencincang.
Yuk, apapun kata orang lain, sebisa mungkin jangan dicampurkan apalagi dikait-kaitkan walau itu dengan orang yang sama. Apa yang menjadi permasalahanmu dengan Victor, itulah yang dibicarakan dan diselesaikan. Jangan bawa-bawa nama orang lain. Kata Sarah lagi. Kamu itu mulai lagi deh belain si kurus itu. Setelah Rio. Jangan suka pakai kata-kata itu. Aku juga kurus seperti Victor, kata Sarah protes. Tuh kan, pasti bela si kurus. Dasar kurus. Pantas aja kurus kering si dia. Kata Rio lagi emosi seperti biasanya. Walau kesel, Sarah diam tak ingin memperpanjang lagi. Siangnya, Rio menelpon dari kantor. Ra, aku gak pulang makan siang ya. Bosnya si Victor ada di sini nih dan aku temani mereka dulu, kata Rio lalu menutup telepon tanpa sempat Sarah untuk bicara. Beberapa jam kemudian, Sarah menerima WhatsApp dari Rio, meminta Sarah untuk siap-siap karena mereka akan makan malam bersama nanti malam. Dan Rio tak pernah lupa untuk melarang Sarah jangan kemana-mana selain urusan kerjaan. Tapi Rio pulang larut malam dengan segala macam keluhan, mengeluh capek, mengeluh keluar uang banyak untuk bayar makan-makannya dan lain-lain segalanya, tanpa bertanya apa Sarah sudah makan atau belum. Dan seperti biasanya, Rio meminta Sarah untuk melap badannya dan membersihkan wajahnya sebelum dia tidur. Dan Sarah tetap mengikuti semua kemauan Rio itu. Setelah itu, dia melanjutkan kerjaannya mendesain kebaya sambil makan biskuit, cemilan yang selalu Sarah siapkan. Sarah merasa sangat lapar. Paginya, keluhan yang sama masih terdengar dari mulut Rio. Punya proyek nilai MM-an, tapi makan aja aku yang bayar, kata Rio saat Sarah lagi memakaikan dasinya. Ngomong aja ke orangnya, ke Victor sana. Gak akan ada gunanya ngeluh sama aku, kata Sarah dingin. Sudah, sini aku pakai sendiri, kata Rio kasar menarik dasinya yang sebenarnya sudah rapi. Sarah diam. Pagi ini akan ada prahara lagi. Dan betul saja. Kalau Sarah ngomong hal yang tidak Rio sukai, Rio emosi. Tapi kalau Sarah diam pun, Rio tetap marah. Itu indikasi dan ciri khas orang-orang yang punya penyakit kecemasan. Mereka tak tahu mengontrol emosinya yang gampang meledak di saat tak terduga. Mereka cenderung untuk menuduh. Itu kata-kata dokter Rio saat Sarah konsultasi tentang Rio. Dan Sarah berusaha untuk tidak terbawa emosi. Tar sore aku balik Jakarta yuk, cuma mengingatkan saja. Kalau kamu sibuk dan gak bisa nganterin aku ke bandara, aku bisa sendiri kok, gak usah dipaksain. Dan tar aku masih ada kerjaan untuk foto-foto lagi, kata Sarah sambil menyiapkan roti untuk sarapan Rio. Rio terdiam, mungkin baru sadar kalau Sarah akan pulang. Temani aku sarapan, Ra, kata Rio. Sarah tak menjawab, hanya masuk kamar mandi dan mandi. Setelah itu Sarah berdandan. Mau kemana? Tanya Rio. Sarah diam tak menjawab. Ra, suara Rio mulai meninggi. Selesaikan urusan dan kerjaan masing-masing. Aku juga ada kerjaan. Emang berapa yang bisa kamu kasih ke aku? Uangku lebih banyak habis kalau aku di sini, yuk. Aku gak mau ngarapin uang dari kamu, yuk. Aku juga mikir, jangan-jangan kalau kamu kasih uang ke aku, kamu akan ngeluh dan cerita-cerita ke orang lain, seolah-olah kamu yang hidupin aku dan anak-anakku. Kata Sarah sambil memakai heelsnya, mengambil tas dan handphonenya, dan berjalan keluar. Aku pergi, kata Sarah mencium dahi Rio sekilas dan keluar kamar. Rio dengan cepat dan terburu-buru mengikuti Sarah dan saat di lobi dia menahan tangan Sarah. Aku antar, kata Rio. Sarah menurut saja. Ini lobi, gak lucu kalau harus adu mulut di sini. Sampai di tempat tujuan, tim fotografi sudah standby. Mereka menyambut Sarah dengan pelukan dan tentu saja cipika-cipiki di depan Rio. Mereka laki-laki ganteng dan muda-muda. Rio emosi sekali melihatnya. Ingin sekali dia menyeret Sarah dan mengurungnya di kamar. Saat istirahat, saat Sarah akan memesan tiket secara online, Sarah sadar
ATM dan KTP-nya gak ada di dompet. Rio berulah lagi. Oke. Sarah mengirim WhatsApp ke Rio. Aku gak bisa pulang hari ini karena besok masih ada kerjaan lagi. Isi pesan WhatsApp Sarah. Rio tersenyum membaca WhatsApp Sarah itu. Tapi kemudian mukanya cemberut saat mendapat telepon dari sebuah resto ikan bakar. Rio harus membayar semua tagihan makan siang Sarah dan timnya. Siapa suruh ATM-ku diambil? Sarah tersenyum membayangkan muka Rio yang pasti cemberut. Rio itu sangat pelit, tapi kalau dipuji-puji, dia akan sangat royal. Rio mengajak Sarah untuk dinner malam itu dan menyuruh Sarah untuk siap-siap. Tapi saat waktunya tiba, Rio tak bisa. Rio lebih memilih untuk menemani Victor dan bosnya dinner. Dan saat Sarah ingin ikut, Rio tak mengizinkannya. Jerang jeng jeng jeng, jerang jeng 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 jeng. Di sudut sebuah resto, Sarah duduk diam makan sendiri. Dan di sudut lain resto itu ada Rio, Victor, dan ada orang lain lagi juga sedang makan sambil ngobrol-ngobrol dan tertawa-tawa. Tanpa mereka tahu, Sarah ada di situ. Sarah menunggu agak sedikit lama. Sampai kemudian Sarah melihat Victor menuju kasir untuk membayar. Sarah lalu buru-buru keluar dari resto itu. Sarah harus pulang duluan dan harus sampai di kamar hotel sebelum Rio pulang. Karena kalau Rio tahu Sarah keluar, maka kata-kata kotor dan segala tuduhan akan Sarah dengar. Saat Rio pulang, seperti biasanya, Rio mengeluh tentang uangnya yang banyak keluar untuk membayar segala macam makanan dan minum mereka malam itu. Itu resikonya orang baik sepertimu, Yo. Gak apa-apa lah, kan mereka itu gak tiap hari ada di Manado toh. Namanya juga GM. Malu dong kalau GM yang dibayarin si Victor, iya kan? Lagian uang segitu gak ada apa-apanya untukmu. Uangmu masih banyak kok. Satu malam aja uang segitu itu udah bisa balik lagi, kata Sarah sambil membersihkan muka Rio dan sekali-kali mencium dahi Rio. Besoknya ATM dan KTP Sarah balik diam-diam ke dompet Sarah. Rio juga membayar tiket Sarah. Aku sudah transfer uang untukmu, Ra. Aku dikasih uang sama bosnya Victor, kata Rio. Sarah tersenyum dan kembali ke Jakarta. Aku pulang. Bye-bye semuanya. Muah.